Hai guys, apa kabar semuanya? Minggu ini aku ngobrol sama Dara the Virgin. Banyak tawa, susundaan maupun tangis di episode ini. Jadi kalau teman-teman sudah siap jadi pendengar yang baik, kita mulai aja ya. Dara the Virgin. Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam Sofinavi Talks You Are Love. Hari ini saya punya tamu yang udah kenal lama ya, dari zaman panggung ke panggung dulu. Terus sebenarnya diam-diam juga satu label dulu ya ketika rekaman. Dia adalah Dara the Virgin. Halo, hai. Apa nama? Alhamdulillah pangestu saya. Sudah langsung ya, langsung sudah empire ya keluar ya. Aduh, ini air taruh dulu ke bawah ya, nanti kalau aus boleh minum. Dara, nama lengkap Dara Rizky Ruhiana. Aku bacanya Dara Ruhiana. Oke, Dara Rizky Ruhiana. Aslinya dari mana ya? Tasikmalaya. Oh, Tasik, beneran Tasik nih kan? Tasik Totok. Bami Tasik berarti kamu bisa buat bakmi, bakso, cimol, cireng, sadayana. Enak. Pokoknya kalau seminggu ke Tasik itu nggak akan puas makan tuh, pasti nggak akan ada puasnya karena enak-enak. Shaker seblak juga kamu bikin ya? Bikin. Oh wow. Nih ya, nggak banyak orang yang tahu kalau Dara ini sudah pindah domisili di Bali. Jadi kita berdua ini sudah menjadi penghuni Pulau Bali. KTP udah Bali teh? Udah, aku Badung. Sama. Aku Denpasar sih. Ya, jadi KTP juga udah Bali. Sudah, aku 8 tahun, kamu 9 tahun. Mau 10, berarti aku mau 9 ya, benar ya? Dan ternyata aku kemarin juga taunya dari si dua bersaudara itu, Ode geng itu, si Cika sama si Lia. Kak, kan ada Dara di sini. Dari siapa? Dara the Virgin. Oh, lagi show ya. Dia tuh tinggal di sini gitu. Dia tuh punya coffee shop dan yang lain. Oke, kita akan korek-korek sisi itu karena mungkin bagian dari itu teman-teman juga pengen kepo. Hah, udah di situ dari 2015? Iya. Awalnya tuh kenapa sih, kan bukannya kamu lagi sibuk-sibuknya sebagai frontman-nya The Virgin kan, penyanyinya kamu itu. Awalnya kenapa itu? Awalnya tuh kan waktu tahun 2015 itu The Virgin tuh lagi sepi job lah, lagi sepi job. Terus aku mikir nih di Jakarta tuh ngapain ya kalau nggak nyanyi gitu. Karena aku suka masak teh, makanya aku masak aja nggak suka ya, apa ceker. Emang beneran suka masak? Suka masak. Jadi aku masak seblak ceker, alhamdulillah tuh sehari ada 50 box. Nah, PO gitu orang? Enggak, langsung gini masak, ada yang order langsung aku kirimin gitu. Terus sendiri tayang ngerjain. Di Jakarta? Di Jakarta. Oh. Sendiri. Kesangan. Eta teh asin teh kono keringet. Lain kuliah. Pakai keringet gitu tah. Lain kuliah, oke. Nah, habis itu dari situ menghasilkan alhamdulillah cekernya 2 tahunan lah. Dari situ ada teman bilang, kamu mendingan dari hasil ceker itu beliin mobil lah, bikin rental di mobil. Cuman kalau coffee-nya kan udah duluan tuh. Apa iya ya ke Bali aja pindah kali? Coffee udah duluan? Coffee yang di Bali ini? Coffee yang di Bali. Tapi kamu belum pindah ke Bali? Belum, masih baru berpartner, balik lah. Terus bikin lah gitu. Jadi nggak ngejagain warung kopi gitu nggak ya? Enggak, jadi udah tinggal aja lah gitu. Lepas cuci tangan lah gitu udah. Pas gitu ya udahlah ke Bali aja. Pas ke Bali rental dulu, abis itu rental apalagi yang nyambung sama mobil nih, yang nyambung sama kopi apalagi. Oh iya, gimana kalau kita buka car wash. Jadi satu tempat itu kopi, car wash sama rental mobil di situ satu tempat. Oh, jadi orang kalau nyuci mobil pinter ya, orang nyuci mobil sambil nunggu sambil ngopi. Lamain aja cuci mobilnya biar ngopinya dua kali. Sambil makan ya kan. Itu bakal ada seblak nggak di situ, seblak ceker? Nah, itu seblak tuh pindah juga ke Bali. Cuman kan mungkin kalau di Bali itu peminatnya sedikit ya. Iya, memang budayanya nggak jajan ya di sini tuh ya. Cuman lumayan sih kalau misalkan, cuman kan kota-kotanya tuh kayak jauh ya kalau di Bali, misalkan Ubud kejauhan, terus ke Tabanan kejauhan. Kalau di Jakarta Uluwatu Komo. Namun di Jakarta kan luas ya teh, jadi bisa ke daerah kecil-kecil juga nggak gitu jauh lah gitu. Kalau di Bali kan tata deui yang pesen teh gitu loh. Iya. Sebenarnya karena mungkin penyebaran penduduknya yang geng jajan juga nggak kayak di Jakarta ya. Iya, bener. Jakarta sebenarnya jauh-jauh loh. Misalnya dari Alam Sutra nih beli nasi goreng kepengen kirim ke Ampera, jauh loh sebenarnya. Jauh sih. Cuma budaya jajannya lebih kuat daripada jarak tempuh cek urang mah. Bener juga nama gitu. Ini berteori. Eta
gitu. Oke, jadi dari dulu memang kamu suka masak dan akhirnya dipindahkanlah menjadi kopi, makanan. Kalau teman-teman main ke Denpasar, coffee shopnya namanya Playboys Coffee House. Ada car wash juga di sana. Betul. Jangan takut ya, main ke sana ya. Nanti aku juga mau main ke sana. Kita balik ke cerita Dara waktu awal ada di dunia entertainment. Aku mah tahu Dara gara-gara Mamma Mia, ya kan? Sebuah lomba nyanyi antara ibu dan anak. Zaman film Mamma Mia ya itu ya? Enggak ya? Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Tapi mungkin barengan ya. Aku kan Mamma Mia 2 aku. Diambil lah sama si Indosiar. Setelah zaman Afi-Afi kan nih, diambil lalu dibuatlah Mamma Mia. Jadi ibu dan anak nyanyi terus dilombain sama ibu anak yang lainnya. Terus waktu itu 9 besar kalau nggak salah ya kan? Betul. 9 besar. Nah 9 besar kan berarti nggak termasuk juara 1, 2, 3. Tapi waktu itu rupanya ada Ahmad Dhani, Pak D itu udah menangkap kayaknya matanya udah wah ini kayaknya bisa nih. Bener nggak dia jadi juri ya waktu itu? Jadi juri tapi pas di show yang belum ke TV-nya itu teh yang masih 6 per setiap minggu itu loh. Oh setiap gitu. Jumat. Mas Dhani jurinya ada Mbak Arzeti, ada Mas dulu Mas Tompe sama Mas Helmi Yahya ya aku lupa. Di situ nah jurinya Mas Dhani. Cuman kan itu belum masuk 16 besar juga belum tuh. Terus aku mikir ada nggak akan menang ini mah gitu. Ternyata Mas Dhani bilang, kamu kalau misalkan nggak masuk nih 15 besar ini nggak apa-apa, kamu langsung saya kontrak. Gitu. Oh gitu ngomongnya. Cuman ternyata masuk 15 besar sampai ke 9 yang tereliminasi itu. Oh. Gitu. Lalu setelah itu dia langsung malam itu juga pas tereliminasi langsung ditelepon sama manajernya almarhum Mas Iwan. Dara besok dipanggil ya ke RCM sama Mas Dhani. Alhamdulillah, akhirnya udah langsung datang. Awalnya emang kamu suka nyanyi? Itu sampai kamu ikutan sama mama itu kenapa itu awalnya? Ternyata aku bukan penyanyi, bukan anak festival yang ikut lomba atau anak band tuh bukan Teteh. Tunggu sebentar, ini menarik. Bukan. Gimana maksudnya? Bukan, jadi aku di rumah di Tasik tuh cuma sekolah. Sekolah tuh full day school, jadi jam 7 sampai jam 5 sore. Gak ada ikut lomba apa, paling dulu tuh ikut nasyid. Nasyid, akapela. Sudah nggak ikut lomba, pernah sekali-kalinya ikut lomba gara-gara dari nasid itu ikut lomba udah sekali doang. Abis itu Mamma Mia juga aku nggak tahu ada Mamma Mia tuh nggak tahu. Pas aku naik motor sama mama sesat ada si Uwa ya kakaknya papa. Lucu ya. Uwa bilang, "Neng ikut Mamma Mia aja." Nah, Mamma Mia teh. Itu loh lomba nyanyi emak sama anak. Cina. Emang iya gitu didaftarin sama Uwa aku teh. Si mama emang mau nah, kan gitu. Mama tuh kira, emang ayah gitu pas kita nonton acaranya, oh ya ayolah nyobain, si mama teh nyobain ke Jakarta, ada hoki nyata ya udah lulus gitu. Tapi si mama emang bisa nyanyi? Kan itu harus bisa nyanyi ibu dan anak. Ya lebih ke anak sih, mama kan lebih ke ngedampingin kayak mama manajerku gitu loh. Oh, itu nggak duetan ya waktu itu ya? Enggak. Oh, jadi kamunya nyanyi. Loh, tapi kan kamu sebelumnya nggak pernah manggung yang gimana. Terus langsung ke Indosiar ketemu, Bapak belanja ya ketahuan. Jadinya kan ketika kamu ada di panggung gitu ya, terus nyanyi segala macam kan itu lampunya juga beda tuh Dara. Iya, terus bener. Orang-orang yang tadinya biasa kamu cuma lihat di majalah, di TV, ada di depan kamu Ahmad Dhani, Arzeti Bilbina, kayak gitu-gitu itu gimana rasanya? Kayak ya mimpi sih ketemu orang-orang hebat gitu ya tanya. Cuma lucu nanya. Kan si papa teh dulu di Jakarta jualan handphonenya punya counter gitu. Jadi kan aku selalu pakai handphone tuh bekas yang di toko-toko itu. Terus kan suka ada galeri bekas orang yang dulunya nih. Terus aku lihat ada foto siapa ini, ternyata Mas Dhani. Oh, iya. Jadi yang punya handphone itu tuh, handphonenya itu kan dipakai sama aku gitu ya. Zaman Nokia dulu lah, Nubel gitu. Iya. Sama Dhani, oh ya udah we gitu. Udah. Terus aku juga nggak tahu lagu-lagunya teh. Si Ahmad Dhani Dewa teh nggak tahu lagu-lagu. Nggak tahu. Luar biasa. Terus dia gitu masuk tapi ada hokinya gitu loh. Pas manggung-manggung juga nyanyi yang lain kan cek sound misalkan ini cek mic, oh ini nggak enak sih ini mic ini aku mau udah jadi nyanyi lempeng nggak ngerti sound nggak ngerti gitu saya pengen denger ini di sini gitu kamu nggak ngerti sama sekali. Terus kamu berarti denger dari sini langsung sini dong? Iya jadi hebat malah sebenarnya. Jadi kayak udah nggak ngerti apa yang dilakuin juga saya nggak ngerti juga pas audisi lagu naon ya yang ada di otak dulu lagu apa ya dulu Pingkan atau apa tapi lolos segera teh pas lagi sekolah masuk cina ke berapa besar, loh, alhamdulillah masuk udah masuk, ya udah situ ke yang TV itu ya ada Mas Dhani itu, nyanyi di diary-nya Teh Mulan,
Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Ya ada Mas Dani itu, nyanyi di diary-nya Teh Mulan. Terus dia bilang, udah bilang itulah yang kayak waktu itu. Ya lolos juga ke Mama Mia hoki berarti ya Teh ya? Ya emang udah jalannya. Berarti makasih ke si Uwa. Ya Uwa makasih Uwa. Hatur nuhun Uwa. Coba kalau si Uwa nggak keidean. Yes. Ya kan? Iya, ide ini bagus si Uwa teh, berarti bener ya. Oke. Jadi itulah awalnya. Lalu dikontrak. Langsung dipertemukan sama Mita dong? Enggak. Oh, enggak. Jadi masnya itu nanya, kamu mau solo, duo, apa trio? Oh, Mas Dani juga belum tahu mau belum diapain tahu. ya? Pokoknya pengen kamu sebagai penyanyi mau Iya. diambil dulu. Terus aku bilang, trio sama siapa Mas? Dewi. Hah? Oh, Dewi udah ada duluan ya? Udah duluan. Kok Dewi? Ya kan Ina keluar, Teh Ina keluar. Terus aku bilang, aduh Mas. Ina Kamari ya dulu Kamari. ya? Enggak deh kayaknya. Bukannya nggak mau ya, cuma nggak pede Teh, aku bukan penyanyi. Gila, tiba-tiba ke Dewi gitu Dan ya. si Dewi usianya lebih tete-tete dari kamu kan? Jadi kamu mungkin suhu 16 takut tahun gitu, 16 tahun kan, deg-degan gitu ya. Enggak deh Mas, solo enggak juga. Kenapa? Nggak pede aku bilang. Aku bukan penyanyi, terus tiba-tiba ucuk-ucuk sendiri nyanyi, nggak pede. Ya udah deh duo aja, cakep Teh. Duo sama siapa? Oh ada nanti gitarisnya Triad Rock Indonesia dulu kan. Iya. Tadi kenalin deh. Oh ya udah deh gitu. Nah, ternyata Mita juga ada kandidatnya 3 orang tuh dulu. Ada 3 orang. Nah, terus Mas Dani suruh Mita lihat aku di pas Mama Mia show itu, sebelum tereliminasi kan udah sempat diliatin tuh. Diancang-ancang sebelum aku tereliminasi itu. si Mita disuruh ngeliatin kamu. Oke. Jadi Mas Dani bilang, "Mit, aku udah calon lagi nih 1, jadi 4 sama aku tuh. Kamu lihat deh di Mama Mia," katanya. Namanya Dara, nonton. Nah, pas eliminasi diketemuin lah di RCM. Pas lagi rekaman teriatan. Terus di Mita tuh ngebelakangin aku gini. Aku sama Mama gitu. Mah, hari Mita teh cewek, cowok sih aku Teh. Kan pendek banget kan rambutnya ya Teh. Laki aja, tomboy berat. Tomboy gitu. Cik sama Teh, istri Neng. Amanya istri, diliatin. Pas balik badan, halo. Gening mah ternyata istri. Udah kenalan di situ. Lucu banget sih. Akhirnya udah dari situ nggak langsung dikontrak. Mas Dani suruh aku ikut backingin Dewa dulu. Oh sempat backingin The Rock dulu. Sambil proyekan rekaman The Virgin jalan tuh. Oh. Jadi biar aku ada pengalaman buat lihat ramainya penonton gimana gitu, lihat antusiasme penonton gimana gitu sih. Biar nggak nanti udah dikontrak pas lihat penonton banyak gemper minta pulang. Kayak ngompol lancingannya. gitu. Oke. Jadi dari situ awalnya. Terus kenalan lah akhirnya sama Mita. Dan ternyata dia menakutkan ketomboyannya nggak? Atau ternyata lebih Hello Kitty daripada aku. Masa? Dia tuh lebih perempuan, lebih bersih-bersih, beres, ngelap-ngelap tuh dia. Kalau aku lebih cuek lebih brutal. Dia lebih perempuan sebenarnya, cuman fisiknya aja yang kelihatan kayak laki tomboy gitu ya. Hatinya perempuan banget. Tuh kan. Jangan bernilai buku dari covernya. Iya, kalau kata Mas Pongki, buku yang jelek belum tentu isinya bagus. Bener dong. Oh kata Abdel ya? Kebulak ya. Iya. Oke, jadi itulah awalnya tahun 2000 berapa itu ya? 2008 kalau ngomongnya. 8. Berarti sekarang udah 15 tahun nih band? Iya, 15 tahun. Apa tuh rasanya punya band udah 15 tahun? Kayak just konser lah, naik turun gitu. Seneng banget. Jadi sampai hari ini semangatmu ngeband di The Virgin ini masih semangat. The Virgin apa Virgin sih? The Virgin. The ya pakai The ya? The Virgin. Masih kuat ya? Masih sama seperti dulu? Masih, cuman sebelum corona itu kan yang aku bilang 2015 itu sempat lagi sepi kan job. Nah itu kenapa kamu tadi bilang sempat sepi job kan belum COVID itu? Belum, cuma lagi gak ada job lah sama sekali waktu itu. Terus akhirnya dari aku sama Mita masing-masing, aku sih sebenarnya yang ide duluan kayak gimana kalau kan kita dulu punya janji nih ceritanya berdua tuh nggak mau terima proyekan masing-masing, pengennya berdua terus. Cuman setelah kita pikirin kayaknya nggak mungkin deh gini terus gitu. Kalau saya sepi nggak ada yang mau The Virgin kan nggak mungkin kita nggak jalan dua-duanya gitu. Akhirnya aku ngomong sama Mita, gimana kalau misalkan
ada tawaran solo terima aja, aku bilang. Kan sempat tahu mereka juga budgetnya pas-pasan, nggak ada buat Virgin, adanya buat 1 orang kan lumayan. Oh, sempat mikir gitu ya? Sempet, terus ya udah terserah kamu, kata Mita. Ya udah nyoba ya, coba tuh aku solo, Mita bikin itu DJ, proyekan DJ tapi duo juga tuh, DJ gitu. Akhirnya ya udah. Jalan. Ya alhamdulillah, akhirnya Mita juga ada sendiri rame, aku sendiri rame. Mungkin jalannya rezekinya lagi sendiri-sendiri kali. Tapi nggak pakai berantem itu, nggak pakai pundung-pundungan. Ih lu mah ya mentang-mentang lu vokalis, lu mah pasti lebih bisa dong. Gua gimana harus bikin konsep baru apa nggak ada? Nah alhamdulillahnya, justru kalau kita bentrokan nih, misalkan Mita bentrok atau misalkan aku ada bentrok sama jadwal aku, Mit ambil aja nih job aku, kamu yang ambil, atau enggak Mita nih ambil dah job aku, harusnya sama aku, dia nggak bisa kan, paling gitu. Nggak pernah yang berantem alhamdulillah nggak pernah, karena aku udah kayak cewek-cewek loh ini. Padahal biasanya tuh untuk berantem itu ya? lebih enggak, alhamdulillah sih nggak pernah. Cocok ya berarti kalian. Malah kita berantemnya kayak kostum, terus karena Mita kan cerewet kan, bawel banget anaknya gitu, jadi masa? Iya bawel teh. Misalnya contoh-contoh, misalkan aku masuk rumah, sendal misalkan kepake, sendal kotor dilap lagi, dipel lagi, masalah gitu doang, masalah baju, kostum, gitu doang berantemnya. Cuma kalau masalah yang kayak kerjaan sih nggak ada sama sekali. Aku lebih nurut, kalau masalah band tuh aku lebih manut ke Mita sih. Karena dia udah musisi duluan ya. Bener. Usia jauh nggak sih terpaut? Mita 86, aku 91. Oh lumayan, ya 5 tahun mah ada. Jadi kayak kakak kamu gitu ya. Bener. Tapi dua-duanya posisi di keluarga anak pertama. Kalau kamu kan anak pertama. Mita anak pertama. Dia juga anak pertama. Tuh, sarua keras sebenarnya. Sebenarnya. Cuman ya kadang kalau kita berantem tuh ada yang ngalah. Kadang juga kalau misalnya nggak ada mau ngalah, mau manggung nih berantem. Baikan dulu ya. Baikan nih mau manggung biasa aja. Pas udah selesai berantem lagi. Oh. Yang penting di panggung mah jangan kelihatan aja gitu. Pas udah manggung selesai, udah mau baut-bautan ya udah berantem lagi gitu. Oh, jurus-jurusan lagi. Jurus-jurusan lagi. Cuma ntar baik sendiri, kayak gitu aja sih, makanya kita jadi kayak kakak adik ya sebenarnya. Kakak adik kan mau berantem kayak gimana juga nggak bisa lama. Betul, ujung-ujungnya pasti ngobrol dah. Terus kita mah kalau ada masalah pasti ngomong langsung. Misalkan gini, Mita aku nggak suka kamu ya, misalkan kayak kemarin ada satu lain hal ya. Aku ngomong, aku nggak suka nih kamu gini. Aku ngomongnya kasar sih teh, lebih kasar, lebih jor-joran lah gitu kalau ngomong. Terus ya udah harus gimana, bla bla bla. Jadi kita harus saling ngomong aja apa yang kita nggak suka, langsung diomongin, jangan dipendam, itu yang bikin kita awet sih. Gitu ya? Misalnya sakit hati aja ya udah, orang tuh kenyataannya kok aku sih gitu. Oh. Jadi kalau misalnya terima syukur, enggak ya udah. Iya. Gitu. Tapi kalau nggak terima kan besok jadi ribut lagi nggak? Ribut, cuma itu ribut berantem baikan lagi gitu sih. Nggak yang lama banget tuh enggak. Enggak ya. Nah kalau soal musik gimana? Nggak ada misalnya kamu Dara kayaknya nyanyinya kurangnya, coba kamu latihan lagi di bagian ini karena kan dia lebih musisi duluan dan itu gimana? Nah aku tahu kayak sound system gimana nyanyi itu dari Mita yang ngajarin. Neng kalau misalkan nyanyi itu monitor vokal di sini ya, terus kalau kamu ngerasa nggak enak kamu pakai ear, kamu beli ear monitor. Nah belilah ear, waktu itu sempat beli ear. Aku juga belajar penyesuaian, dulu aku pakai 2 ear, terus juga masih nggak paham tuh anaknya gimana ya, masih nggak ngerti tuh. Jadi tunggu, buat teman-teman yang mungkin, maksudnya apa sih ear monitor? Jadi kita pakai earphone di sini, itu jadi sistemnya itu udah disambungin ke operator di depan, sehingga nanti kita bisa pilih nih guys, naikin suara pianonya, naikin suara drumnya ilangin, saya nggak perlu dengar, saya mau dengar suara saya juga naikin, jadi nanti diaturnya begitu. Kalau orang yang nggak terbiasa, malah bingung kan? Betul. Karena kan biasa dengar sendiri begini, begitu di sini kan kenceng banget, kok ini kekenceng, jadi fales malah kadang-kadang ya, bener nggak sih? Nah itu makanya pas awal-awal aku pakai ear tuh pakai dua-duanya teh. Dan nggak ngerti aku vokal terus dinaikin atau misalkan gitarnya jadi rata semua orang jadi rata kan. Tapi aku pakai dua-duanya nih, pernah waktu itu set. Nah pas selesai nyanyi set, kan kita selalu ada rekaman tuh teh kalau. Terus Mita tuh udah ngasih tahu, aku belum ngeh tuh, dulu masih umur 17 tahun 2010, setahun The Virgin baru keluar kan. Aku nggak ngerti, Neng kamu nyadar nggak kamu nyanyi di bawah nada, jadi misalkan nadanya di apa, aku turun 1 nada gitu loh, tapi udah aja stuck di situ beberapa lagu, tapi aku nggak ngeh karena aku pakai 2 ear kan. Iya. Terus aku nangis, aku nonton rekamannya kamu nangis. Iya aku nangis, terus aku harus gimana nih? Coba deh kamu belajar, dia bilang. Coba pakai 1,
Jadi kamu satu denger di panggung gimana, satu kamu vokal aja. Jadi kamu tuh nggak terdoktrin sama yang lain. Dari situ tuh mulai belajar, mulai ngerti. Oh ternyata enak tuh aku ternyata vokalnya harus gini ya, di sini harus gini ya. Nah di situ lo belajar aku pelan-pelan, jam terbang juga. Alhamdulillah ngerti gitu. Tapi emang enakan pakai satu sih kalau aku juga. Kalau pakai dua kayaknya aku di dunia lain gitu. Iya kan? Dungdeng. Juga nggak ada orang lain kayak sorangan gitu. Iya benar. Kayak antara mau demam nggak demam, demam nggak demam, dungdeng namanya. Is Sundanis. Description is the best. Kayak dungdeng kayak tepugu kayak sorangan di sini nyanyi gitu kan. Nggak iya rame orang di sekitar tapi gue merasa sendiri dalam keramaian kata lagu Ahmad Dhani. Ya gitu bener-bener teh. Iya mungkin gitu. Ahmad Dhani dulu sering dungdeng ya. Dungdeng juga doang. Jadi dia ngerasa oh jadi bikin lagu dungdeng. Pakai bahasanya dia sendiri ya kan. Gitu. Oke. Gitu. Waktu ini rada sensitif ya pertanyaan ini gue mau nanya tapi gue jadi inget karena dulu setiap kali ke acara inbox atau dahsyat atau apa pasti ada The Virgin. Mau promo nggak promo pasti ada. Ulang tahun RCTI ada, ulang tahun RCTI ada, pokoknya ada ya. Ada aja terus luar biasa pokoknya selalu ada. Jadi kayak wow jobnya gila itu yang kelihatan. Belum yang kalian off air kemana kan kita nggak tahu ya. Pertanyaan. Ketika itu akhirnya suatu hari tiba-tiba menyepi itu, kalau menurut Dara itu apa yang terjadi pada saat itu? Kalau kita nih si publik si awam berpikir apa karena waktu itu kan si Mas Dhani sempat ada kasus tuh yang sempat harus dipenjarain dan segala macam. Apa karena itu juga efek karena kan dia adalah kepala sukunya RCM dong gitu. Apa karena itu akhirnya semua secara energi juga drop gitu? Ya itu stay ngaruh ya? Itu ngaruh banget. Berarti itu terjadi sebelum kamu jualan ceker itu. Jadi itulah bensinnya yang bikin kamu, saya mau kerja, harus jualan ceker karena duit hasil nabung kemarin hilang. Iya itu juga kan ada yang nanya kan, kamu bisanya apa selain nyanyi? Masak, aku bilang. Ya udah masak katanya, bisa jadi duit tuh. Nah sebenarnya tuh dari aku kecil, story aku kecil SD itu, aku tuh demen banget ya kayak misalkan aku beli kacang sukro gitu, aku beli yang bungkusan, terus aku packing ulang teh, yang pasti kecil terus aku pakai lilin, terus aku bawa ke sekolah aku jualin. Serius? Iya. Kamu lihat di mana itu orang bikin itu? Ide aja. Itu cuannya dipakai apa? Buat jajan sendiri. Oh bukan karena kamu kasihan lihat orang tuaku aku mau membantu bebannya nggak gitu? Enggak. Nah udah gedenya gitu. Udah gedenya. Gitu. Buat aku, terus aku bilang, aku sampai bilang ke Allah ya bilang, ya Allah, terus aku kapan nabungnya sih? Aku bilang, kapan aku nabungnya? Mas, buat mereka terus aku bahagianya kapan?